Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Sindra. Saya dari kelas 2A Manajemen Pendidikan. Di sini saya akan memaparkan materi tentang terampil dalam peningkatan produktivitas dan penilaian. Poin pertama adalah definisi produktivitas pegawai. Pengertian produktivitas tenaga kerja merupakan tingkat kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan produk. Produktivitas tenaga kerja yang menunjukkan adanya kaitan antara output hasil kerja dengan waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk dari seorang tenaga kerja. Produktivitas perusahaan diukur berdasarkan pendekatan nilai tambah, pembandingan antara nilai tambah dengan sumber yang terpakai. The cost offset menunjukkan tingkat produktivitas. Nilai tambah merupakan kelebihan nilai yang didapat dari balas jasa yang diterima pada nilai dari semua pengorbanan atau biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Yang kedua, cara mengukur produktivitas. Ada beberapa cara. Yang pertama, produktivitas penjualan sales. Cara paling logis untuk mengukur produktivitas adalah dengan penjualan. Pada akhirnya, penjualan adalah hal yang mengendalikan organisasi, akan tetapi waspadalah, metode ini mungkin berhasil untuk karyawan frontliner seperti eksekutif penjualan yang pekerjaannya adalah menghasilkan pemasukan. Yang kedua, profitabilitas. Walaupun penjualan meningkat, profitabilitas atau keuntungan mungkin saja menurun. Hal ini dikarenakan biaya-biaya yang terus bertambah. Oleh karena itu, organisasi yang mengukur produktivitas penjualan harus mempertimbangkan untuk mengukur produktivitas dalam hal keuntungan. Produktivitas penjualan dapat diterapkan untuk para individu, sementara profitabilitas dapat ditetapkan untuk tim atau divisi. Hal ini merupakan cara mengukur seberapa banyak yang bisa dicapai dengan sumber biaya minimal. Poin yang ketiga, kuantitatif. Standar penilaian yang diterapkan untuk tugas yang relatif hanya membutuhkan keahlian minimal seperti pengepakan dan pembungkusan produk, mendistribusikan voucher atau kupon kepada para konsumen, dan juga jumlah pengiriman produk yang dilakukan ke gudang atau ke para pelanggan. Poin yang keempat, kualitatif. Cara ini paling tepat diterapkan untuk para staf yang tugasnya sangat penting yang berkaitan dengan produk jasa, dan dalam kasus tertentu operasional, bagian penjaminan mutu, quality asuransi tentu saja masuk ke dalam penelitian ini. Sama halnya dengan staf manufaktur dan imensur yang merawat bagian mesin. Penilaian seperti jumlah kesalahan per jumlah output atau jumlah pelanggan yang puas per minggu atau per bulan dapat diterapkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan analisis dan perkiraan. Tingkat kecepatan atau akurasi dapat diterapkan untuk mengukur produktivitas. Kemudian aspek yang dapat mendukung produktivitas. Ada 4 aspek. Yang pertama, motivasi kerja. Yang kedua, efisiensi dan efektivitas kerja. Yang ketiga, kemampuan kerja. Dan keempat, pengalaman dan pengetahuan. Kemudian definisi penilaian. Evaluasi kinerja atau penilaian prestasi karyawan yang dikemukakan oleh Leon C. Megison dalam Mangkunegara tahun 2000 adalah sebagai berikut. Penilaian prestasi kerja, performance appraisal, adalah suatu proses yang digunakan pimpinan untuk menentukan apakah seorang karyawan melakukan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian metode-metode penilaian kerja. Ada beberapa metode. Yang pertama, manajemen bioptimis. Yang kedua, behavioral and heart rating scale atau BARS. Yang ketiga, human resource atau coach. Kemudian poin wawancara penilaian. Langkah paling penting dalam proses penilaian adalah mendiskusikan dengan karyawan agar penilaian dapat berjalan secara efektif. Maka penilaian harus mencakup umpan balik bagi karyawan tentang kinerjanya
kinerjanya. Umpan balik ini lazim meliputi komunikasi lisan selama wawancara yang direncanakan. Kemudian poin yang terakhir, faktor-faktor yang dapat menyebabkan kesalahan penilaian. 5 masalah utama seperti sistem penilaian yang didefinisikan dengan buruk. Yang kedua, sistem komunikasi penilaian yang buruk. Yang ketiga, sistem penilaian yang tidak sesuai. Dan yang keempat, pendukung sistem penilaian yang buruk. Yang kelima, sistem penilaian yang tidak dimonitori. Oke, sekian pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.